Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Jaki Faisal dari kelas Sistem Informasi semester 3. Ingin melaksanakan tugas UAS dari mata kuliah OAD. Di sini saya membuat sebuah sistem penjualan toko bangunan. Ini mau ditunjuk di sini material untuk toko bangunan. Nah, sistem ini yang pertama saya menggunakan use case. Nah, di dalam use case kita menjelaskan tentang hampir seperti transaksi antara si penjual dan pembeli. Namun di dalam transaksi tersebut ada beberapa hal yang mungkin harus dilakukan. Nah, di sini yang pertama, distributor memasukkan barang kepada si penjual. Nah, di sini lalu kan setiap usaha pasti ada pembeli. Nah, di pembeli ini menanyakan sebuah harga atau barang. Nah, setelah itu nanti si penjual memberikan lagi harga barang, stoknya berapa kepada pembeli. Nah, misalkan pembeli cocok dengan harga tersebut atau barang tersebut, mungkin akan dilaksanakan transaksi antara penjual dan pembeli. Nah, jika di dalam transaksi tersebut sudah selesai, maka si penjual akan mencetak sebuah nota atau bukti transaksi antara penjual dan pembeli. Setelah mencetak, melaksanakan pembayaran, nah di situ penjual melakukan pengiriman terhadap si pembeli yang tadi telah memesan barang tersebut. Dan jika sudah selesai, maka si penjual akan mencetak laporan bahwa dalam hal pembelian barang di toko atau barang di material, pembelian antara penjual dan pembeli, pengiriman barang, maka setelah itu si penjual akan mencetak sebuah laporan bahwa transaksi tersebut sudah selesai. Nah, itu yang pertama, menggunakan use case. Dan yang kedua, kita menggunakan kelas diagram. Nah, di dalam kelas diagram di sini, dalam transaksi penjualan toko bangunan ada 4 tabel. Yang pertama ada konsumen atau pembeli, ada barang, nama-nama barang, harga barang, ada penjual atau si pemilik barang tersebut atau pemilik usaha tersebut, dan satu lagi intinya itu ada sebuah transaksi. Nah, di sini konsumen pasti saat mau membeli barang tersebut pasti akan melanjutkan dengan transaksi. Nah, penjual juga pasti dia menjual barang kepada konsumen, harus ada transaksi antara penjual dan konsumen. Nah, di sini juga untuk barang juga pasti melakukan transaksi terhadap penjual dan konsumen. Kenapa? Karena barang tersebut bisa saja dikirim ke konsumen jika transaksi antara penjual dan konsumen selesai, ataupun barang bisa transaksi antara dengan penjual karena biasanya distributor memasukkan barang ke penjual, itu harus ada sebuah transaksi. Nah, itu untuk kelas diagram. Untuk selanjutnya di sini ada activity diagram. Activity diagram di sini itu adalah sebuah proses bagaimana caranya si konsumen ke pembeli melewati sistem dan sebagainya. Nah, di sini activity di sini seorang konsumen pasti memilih dulu barang apa yang dia butuhkan atau apa yang dia perlukan. Nah, di dalam memilih barang tersebut, pastikan konsumen tersebut menanyakan kepada
si penjual tersebut. Misalkan di sini kita membeli satu barang semen misalkan, pastikan si konsumen tersebut menanyakan ke penjual tersebut bahwa ada semen. Nah, jika penjual tersebut setelah mengecek stok barang, maka di sini ada dua pilihan. Misalkan nanti si penjual memberitahukan kepada konsumen bahwa ya barang ada. Nah, jika iya, maka konsumen akan membeli barang tersebut lalu melaksanakan transaksi. Setelah transaksi maka pengiriman. Dan jika barang tersebut kosong atau tidak ada, maka penjual kembali lagi dari sistem penjual bahwa memberikan informasi bahwa semen tersebut kosong. Maka dari itu, setelah penjual tahu bahwa barang itu kosong, maka penjual tersebut tahu kembali kepada konsumen bahwa barang itu kosong. Nah, itu sebuah proses dalam jual beli di dalam toko bangunan atau material. Itu dengan menggunakan activity. Selanjutnya, di sini kita menggunakan sequence. Sequence di sini adalah prosesnya secara detail antara si pembeli dan penjual. Di sini kita anggap ini pembeli, aktor 1. Di sini dia menanyakan barang kepada penjual. Lantas penjual mengecek sebuah barang dan memberitahu kembali dari barang tersebut. Maka kan si penjual tahu harga barang dan stoknya. Maka dari barang kembali lagi ke penjual. Nah, di sini kita diberikan dua pilihan. Misalkan untuk pemberitahuan kepada pembeli. Kalau misalkan harga tersebut cocok, maka proses penjualan tersebut akan melalui ke tahap selanjutnya, yaitu transaksi pembayaran. Nah, jika sudah transaksi, maka akan pengiriman barang tersebut ke pembeli. Nah, jika tidak cocok harga tersebut, maka si penjual akan memberitahukan kembali ke pembeli bahwa stok yang ia butuhkan tidak ada. Ini seperti itu secara detail untuk sequence. Selanjutnya kita masuk ke deployment. Nah, di sini deployment adalah sebuah rancangan sistem. Di dalam rancangan sistem ini kita ada sebuah mode atau sistem. Yang pertama ada database, yang kedua ada aplikasi. Nah, biar lebih jelas, deploy ini kita samakan dengan handphone. Kenapa dengan handphone? Karena pasti di deploy itu sebagai handphonenya, dan untuk database aplikasi isinya, database barang, database harga, itu adalah sebuah isi dari handphone tersebut. Maka di dalam rancangan sistem ini ada database, di dalam database juga ada database barang, database harga. Begitupun di aplikasi, di dalam aplikasi ada beberapa isi, yaitu ada manajemen penjualan, stok barang, harga barang. Itu untuk deployment. Nah, setelah melakukan dengan rancangan sistem deployment, maka kita akan masuk ke komponen diagram. Komponen diagram itu adalah isi dari deploy tersebut, dari rancangan sistem tersebut. Nah, di dalam rancangan sistem tersebut, maka ini adalah sebuah aplikasinya. Ada aplikasi komponen penjualan, komponen gudang, dan komponen pembelian. Nah, di dalam aplikasi tersebut memiliki sebuah data. Nah, data tersebut di dalam sebuah komponen penjualan ada data penjualan, data pembayaran. Di dalam komponen gudang ada
data barang, data penjualan. Begitupun di komponen pembelian atau di aplikasi komponen pembelian ada data pembeli. Nah, itu untuk komponen. Yaitu komponen itu untuk isi dari deployment atau aplikasi dalam rancangan sistem deployment. Untuk yang terakhir, di sini collaboration diagram hampir sama dengan sequence, tetapi alurnya hampir mirip dengan flow map. Nah, di sini ada sebuah aktor. Ini sebelumnya mohon maaf, untuk aktor ini awalnya mau dikasih nama pembeli, hanya tidak bisa, jadi aktor satu ini kita anggap sebagai pembeli. Pembeli ini menanyakan barang kepada penjual. Pastikan penjual juga harus melihat stok barang tersebut. Nah, penjual lalu mengecek barang ke tabel ini, tabel barang tersebut. Jika barangnya ada, harganya ada, maka barang tersebut akan memberikan harga stok kepada penjual. Setelah itu antara penjual dan barang, maka dari barang atau si aktor tersebut, pembeli tersebut cocok dengan harga atau stok yang diberikan si penjual, maka setelah itu barang tersebut akan memasuki transaksi antara penjual dan pembeli. Nah, setelah itu jika transaksi sudah selesai, maka transaksi akan masuk ke penjual untuk mengirimkan barang, memberikan cetak nota kepada pembeli atau aktor satu ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atau dalam penerangan bacaan kurang jelas. Di sini masih tahap pembelajaran.